Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan perintah-perintah yang wajib maupun perintah-perintah sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang senantiasa bertaubat dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita setiap hari pastinya tidak pernah kita lepas dari salah dan dosa. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un, seluruh bani Adam, umat manusia senantiasa berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, namun sebaik-baiknya orang yang bersalah, orang yang banyak dosa kepada Allah adalah mereka-mereka yang senantiasa mau memohon ampun dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu cerita di mana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di heningan malam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang asiknya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, pada saat itu beliau membaca akan kisah umat-umat terdahulu yang mereka telah diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad membaca tentang kisah umat Nabi Nuh, yang mana umat Nabi Nuh dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan Nabi Nuh masih berada di tengah-tengah mereka. Nabi Muhammad membaca tentang kisah umat Nabi Lut, yang kaumnya, umatnya dimusnahkan oleh Allah, sedangkan Nabi Lut masih hidup dan berada di tengah-tengah mereka. Dan nabi-nabi yang lain, sehingga meneteskan air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Jibril alaihi salam turun dari langit menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam, seraya bertanya kepada Rasul, "Ya Muhammad, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuatmu bersedih dan menangis wahai Rasul?" Maka ketika itu Rasulullah menyampaikan akan perihal kegundahan hati. Rasul katakan, "Ya Jibril, aku baca tentang kisah umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Soleh dan seluruh para nabi-nabi Allah yang umatnya telah dimusnahkan oleh Allah, sedangkan nabinya masih berada di tengah-tengah mereka wahai Jibril. Aku khawatir Jibril, yang membuat aku menangis wahai Jibril, aku takut bagaimana dengan umatku, aku takut mereka diazab, sedangkan aku masih berada di tengah-tengah mereka wahai Jibril." Maka ketika melihat kesedihan Rasul, Jibril pun naik menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan akan perihal kesedihan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menurunkan firman-Nya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab mereka umatmu selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah turun ayat tersebut, tenanglah hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun belum beberapa saat beliau melanjutkan bacaan ayat suci Al-Quran, maka beliau semakin menangis dan menangis kembali. Maka Jibril pun heran dengan keadaan Rasul yang kembali bersedih dan menangis. Maka turunlah malaikat Jibril menanyakan untuk kedua kalinya perihal kesedihan hati Rasul. "Wahai Muhammad, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat gerangan paduka menangis wahai Rasul?" Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai Jibril, memang betul bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin umatku tidak akan diazab selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Namun wahai Jibril, yang aku pikirkan sehingga membuat air mataku semakin menetes dan menetes adalah aku terpikirkan bagaimana dengan umat-umatku setelah aku meninggal dunia wahai Jibril. Aku takut dan khawatir dengan keadaan mereka wahai Jibril." Maka Jibril tidak bisa menjawab akan kesedihan Rasulullah. Ia pun naik kembali menghadap Allah dan mengadukan perihal kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika itu turunlah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka umatmu wahai Muhammad selama mereka senantiasa beristighfar, mohon ampun dan memohon akan dosa-dosa agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.